Baik pemirsa, gerai minyak goreng untuk stabilisasi harga oleh Bulog Subdivre Jember ternyata kosong. Padahal Bulog telah meminta ketersediaan stok minyak goreng sejak beberapa pekan kepada pabrik namun tidak kunjung dikirim. Sejak beberapa pekan terakhir, stok minyak goreng 1 liter di gerai Bulog Subdivre Jember, Jawa Timur kosong. Ini dikarenakan tidak adanya pengiriman dari pihak pabrik yang berlokasi di Lampung. Akibatnya etalase minyak goreng yang biasa digunakan untuk menjual minyak dengan harga eceran tertinggi Rp11.000 per liter terpaksa diisi dengan komoditas lain seperti tepung dan beras. Kepala Bulog Subdivre Jember Ahmad Mustari membenarkan terjadinya kekosongan minyak goreng 1 liter yang biasanya dijual Bulog untuk warga guna stabilisasi harga. Meski telah meminta stoknya ke pabrik, namun hingga saat ini stok belum juga dikirimkan. Dalam hal ini Bulog sendiri minyak goreng yang biasa kita jual dengan harga 12.500 kita juga menunggu karena kita juga sudah minta lagi sampai dengan hari ini kita belum datang sih. Artinya tidak menjual Pak ya? Nah, Bulog hari ini Pak ya Mas? Ya kalau kita sih untuk saat ini kita belum menjual minyak goreng. Bulog Subdivre Jember akan terus berupaya meminta pasokan minyak goreng 1 liter kepada pihak pabrik agar kebutuhan minyak goreng murah untuk masyarakat dapat terpenuhi. Terlebih dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat Indonesia akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan diperkirakan kebutuhan minyak goreng akan melonjak tajam. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kelangkaan minyak goreng curah ini juga terjadi di Sibolga, Sumatera Utara. Beberapa pekan terakhir pedagang kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari distributor. Sejak pagi, sejumlah warga kota Sibolga, Sumatera Utara antre berdesakan untuk membeli minyak goreng curah di salah satu pedagang. Warga rela antre karena dalam beberapa pekan terakhir, warga kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng curah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tempat ini minyak goreng curah dijual dengan harga Rp12.500 per liter. Warga enggan membeli minyak goreng dalam kemasan karena harganya yang masih tinggi. Iya itu nggak ada. Nggak ada ya? Langka ya Bang? Langka. Jadi untuk saat ini antrilah di sini Bang? Antrilah. Tidak hanya pembeli, pedagang di pasar Sibolga juga kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng curah dari distributor. Kalaupun ada minyak goreng curah dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram atau sekitar Rp20.000 per liternya. Harga ini lebih mahal daripada harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Di terminal saat ini Kak? Minyak makan yang biasa itu Pak, mahal kan sekarang. Iya. Mau sampai 25, mau sampai 23. Di pasar ini seperti apa? Di pasar ini minyak kosong. Pak. Kosong, sama sekali kosong minyak di sini. Ya kan saya tanya, mengapa begitu mahalnya minyak makan? Lagi kosong minyak baku katanya. Yang Jadi, ada sekarang minyak kemasan. Warga berharap agar pemerintah lebih serius untuk menstabilkan harga minyak goreng yang harganya telah melonjak sejak akhir tahun lalu. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi masalah minyak goreng yang langka di Jakarta. Riza mengatakan pihaknya bersama pemerintah pusat telah mengecek adanya isu kartel minyak goreng. Selain itu, sesuai instruksi pemerintah pusat, Pemprov DKI akan memastikan stok minyak goreng tetap tersedia di Jakarta meski jumlahnya terbatas. Dan di tengah pemberlakuan satu harga minyak goreng, pemirsa, nyatanya harga minyak goreng di pasaran masih tinggi. Bahkan kelangkaan terjadi di sejumlah wilayah. Dugaan itu hadir salah satunya muncul indikasi adanya kartel minyak goreng. Dan telah bergabung bersama kami dengan Kombes Pol Helvi Assegaf, selaku Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, dan juga anggota Ombudsman RI, Bapak YK Hendra Fatika. Selamat sore, Pak YK dan juga Kombes Pol Helvi. Selamat sore Anggi. Terima kasih untuk bergabung di MNC News Now sore hari ini. Saya mungkin ke Kombes Pol Helvi terlebih dahulu. Ini bagaimana ini Pak untuk hasilnya setelah Polri akhirnya melakukan pengecekan atau sidak distribusi dan juga harga minyak, baik itu di pasar tradisional maupun di pasar modern, Pak? Kami sampaikan bahwa hasil pengecekan seluruh jajaran kami, Satgas Pangan di pusat maupun daerah, kita pastikan bahwa stok untuk di retail modern aman, tidak ada kelangkaan.
maupun di pasar tradisional. Dan di retail modern kita lihat harga sesuai HT yaitu Rp14.000 per kilogram. Kemudian untuk di pasar tradisional ini masih ada sisa stok yang sebelum tanggal 31 Januari. Masih harga kadang-kadang masih ada yang di atas HET. Tapi sudah masuk stok mulai sejak 1 Februari, harga sudah normal sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah yaitu 14.000. Ya, berarti situasinya bisa dikatakan bahwa harga stok lama masih tetap dijual dengan harga yang tinggi begitu ya, Pak Helvi? Yang stok lama di pasar tradisional ya. Untuk yang modern sudah sesuai HET, tidak ada masalah. Oke, baik. Dan kemungkinan temuan di Ombudsman setelah pemantauan di 34 provinsi sendiri seperti apa itu, Pak Yeka? Baik Anggi, jadi kalau terkait dengan kelangkaan dan ketersediaan serta harga minyak goreng, kami hari Senin dan hari Selasa melakukan pengambilan data di 34 perwakilan kami seluruh Indonesia, dan itu kami menemukan 3 hal. Yang pertama adanya penimbunan, yang kedua juga adanya penyusupan. Jadi penyusupan itu yang semestinya minyak goreng itu dijual di pasar retail modern, tetapi itu kosong dan itu dijual ke toko-toko retail masyarakat terdekat. Yang ketiga yang jelas panic buying. Nah, sehingga menimbulkan apa yang kami istilahkan sebagai kelangkaan semu. Apa yang disebut dengan kelangkaan semu itu, minyak goreng sebetulnya tersedia, tetapi yang langka itu adalah, yang tidak ada itu, yang dicari-cari masyarakat adalah minyak goreng dengan harga HET yang disesuaikan yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, ini yang terjadi. Sementara ini berdasarkan informasi dan data yang masuk, harga minyak goreng berada dalam kisaran di pasar tradisional itu 16.000 sampai 28.000 rupiah. Itu masih ada di pasar tradisional. Dan untuk ada laporan terbaru mungkin Pak Yeka dari tim Satgas Pangan terkait dengan harga yang masih tinggi di pasar tradisional dan juga kemungkinan masih ada stok, maksudnya terkait dengan kelangkaan stok minyak goreng sendiri di pasar tradisional mungkin Pak Yeka? Ya, selama ini kalau dari informasi Satgas Pangan, saya baru melakukan koordinasi, jadi belum ada saling bagi informasi, jadi informasinya baru saya peroleh. Akan tetapi Anggi, yang perlu diperhitungkan adalah begini, pemerintah ini kan dari sejak Januari itu mengeluarkan 3 kebijakan terkait dengan stabilisasi harga minyak goreng ini. Permendak nomor 1, Permendak nomor 3, Permendak nomor 6. Dan ini jarak antara satu Permendak 1, kedua, ketiga, dan ke-6 itu cuma selisih 1 minggu. Dari mulai penyediaan dengan kemasan sederhana Rp14.000, tapi ternyata ini tidak dianulir lagi menjadi kebijakan satu harga, dan itu juga dianulir lagi menjadi kebijakan penerapan HET. Nah, yang perlu kita ketahui, pelaku usaha ini kan pasti bagaimanapun juga melihat konsistensi dan kepastian hukum dari pemerintah. Nah, jangan lupa kebijakan HET ini dia kan menekannya ke produsen CPO. Nah, ketika ini terjadi, minyak goreng itu kan di produsen minyak goreng sudah ada stok, di distributor juga sudah ada stok, di agen juga sudah ada stok, di retail sudah ada stok. Jadi ini ada delay pasti. Nah, terhadap yang stok sudah ada, saya nanti tentunya juga akan menyarankan kepada Satgas Pangan, ini harus segera dihabiskan. Sehingga nanti berlakulah harga yang disesuaikan oleh pemerintah. Terkait untuk menghabiskan stok lama, tadi memang sudah sempat disampaikan oleh Kombes Pol Helvi, karena memang masih ada beberapa stok lama yang dijual dengan harga tinggi. Nah, untuk Pak Helvi sendiri, apakah ada sosialisasi yang diberitahukan kepada masyarakat atau mungkin terkait dengan komplain yang sekiranya ditemukan begitu di lapangan? Ya, perlu kami sampaikan bahwa Satgas Pangan
baik pusat maupun daerah sudah menggandeng Kementerian Perdagangan, kemudian kepala dinas yang ada di provinsi maupun kabupaten untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk segera mengikuti apa yang sudah ditetapkan pemerintah sesuai dengan HET yang ditetapkan di Permendak 6 tadi sampaikan untuk harga 14.000. Ya. Kemudian untuk yang stok lama seperti yang disampaikan itu hanya di retail tradisional. Untuk retail modern semua sudah sesuai. Jadi penimbunan kesannya sepertinya ada, tapi itu sisa stok yang lama. Untuk respon sendiri dari para penjual di tradisional sendiri seperti apa, Pak Helvi? Ya, untuk tradisional seperti yang sampaikan tadi, mereka akan mengikuti sesuai dengan alur distribusi yang ada, yang dia terima di stok setelah tanggal 31 Januari, artinya mulai tanggal 1 Februari ini, sudah mengikuti head pemerintah 14.000. Tapi yang barang-barang lama masih sesuai dengan harga yang lama. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pertanyaan dan akan saya tanyakan ke pihak Ombudsman, namun kita akan jeda sesaat. Nanti akan kita lanjutkan kembali usai jeda yang satu ini.